Halo baby. Perkenalkan, nama saya Abang Anggi. Saya Kak Manda. Dan di sini kami akan membawakan Sekolah Minggu News. Sekolah Minggu punya cerita. Deng deng. Deng deng. Wow. Rasanya di sampingmu itu bahagia banget ya, Kak ya. Dong. Kok rasanya Bahagia. kita ada ketularan percikan-percikan bahagia gitu. Iya, tau gak kenapa? Kenapa coba? Karena Tuhan selalu melindungi aku. Oh, jadi karena Tuhan Yesus. Iya bener banget sih, kalau misalnya kita menyertakan Tuhan Yesus dalam hidup kita, pasti kemuliaannya itu akan tercurah dalam hidup kita gitu ya. Tau gak caranya? Dengan Caranya? kita bernyanyi. Kita Jadi bernyanyi. kakak sering nyanyi? Iya. Kalau nyanyi semangat. Iya dong. Kita. Nah makanya sekarang kita nyanyi. Apa tuh? Nyanyi apa? Nyanyi apa tuh, Kak? Hari ini. Oh, bersuka. Iya dong. Kita nyanyi bersuka. Kita nyanyinya yang lebih semangat ya adik-adik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik bibi semua, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama melipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga ya Tuhan, pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati agar ibadah kami ini bisa berjalan dengan baik, meskipun dilakukan secara online, tapi kami yakin ya Bapa bahwa semangat kami tidak akan pernah padam untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku.
menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Siap? Tua, tua. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yang keras ya, sekali lagi namanya siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, yang keras adik-adik. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita ya, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelumnya kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan pada hari ini kami bisa duduk untuk menyaksikan ibadah online Sekolah Minggu dan Remaja. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita buka Alkitabnya. Adik-adik dibuka ya Alkitabnya semua. Semuanya sudah disiapkan kan Alkitabnya? Kita buka Alkitab dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kita baca sama-sama ya. Jadi kalian baca di rumah, kakak baca di sini, oke? Sudah? 1, 2, 3. Yesus dimuliakan di gunung. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, adik-adik, cerita Tuhan pada hari ini adalah tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi, Tuhan Yesus itu memberitakan kabar baik untuk kebesaran nama Tuhan. Dia akan bercerita, memberikan khotbah-khotbahnya bersama 12 murid. Bersama 12 muridnya untuk keliling di kota-kota, naik ke gunung, turun di daerah pesisir pantai, ataupun di kota-kota, di desa-desa. Tuhan Yesus dan 12 muridnya berkeliling untuk memberitakan kabar baik
tentang kebesaran Tuhan. Nah, pada hari ke-8 setelah pengajarannya itu, Tuhan Yesus mau berdoa. Dia mengajak 3 muridnya. Siapa aja muridnya tadi? Kalau yang baca pasti siapa yang pertama? Yang pertama adalah Petrus. Yang kedua adalah Yohanes. Dan yang ketiga siapa? Ya, Yakobus. Nah, mereka bertiga itu menemani Tuhan Yesus untuk naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus itu tiba-tiba berubah rupa. Gimana? Bertransfigurasi. Apa sih transfigurasi? Coba sama-sama kita ucapkan. Transfigurasi. Nah, transfigurasi itu berubah rupa atau berubah bentuk. Nah, jadi dia itu berubah. Berubahnya sampai kayak gimana, Kak? Nah, Tuhan itu tadi dituliskan di ayat ke-29, dia berubah wajahnya dan menjadi putih berkilau-kilauan. Kalau zaman sekarang bilangnya Tuhan Yesus itu glow up. Nah, dia glowing dari atas sampai bawah, dia berkilau-kilauan, glowing, bercahaya, mengkilap gitu ya. Kalau orang Batak bilang hilong-hilong. Nah itu Tuhan Yesus itu seperti dia itu adalah raja di atas raja, segala-segalanya yang kalau misalnya kita bayangkan itu Tuhan Yesus itu ada cahayanya gitu ya. Jadi dia itu benar-benar seperti Tuhan yang dimuliakan. Nah, waktu itu ketika Tuhan Yesus glowing tadi, ada 2 orang yang menemani dia berbicara di situ. Siapa tadi namanya? Dia adalah Musa dan Elia. Nah, pada saat Tuhan Yesus berbicara dengan Musa dan Elia tentang kepergiannya ini yang mau ke Yerusalem, ketiga muridnya Tuhan Yesus itu sedang tidur. Dia tertidur karena lagi menunggu Tuhan Yesus berdoa, mungkin lama berdoanya, jadi sampai ketiduran. Siapa yang di sini lagi khotbah ngantuk, lagi doa pura-pura di rumah ya ini, lagi berdoa ngantuk ketiduran? Waduh, kayak murid Tuhan Yesus ya, jangan sampai ya. Kita kalau berdoa harus sungguh-sungguh. Nah, itu ketika Tuhan Yesus berdoa dan glowing tadi dan ketemu sama Musa dan Elia, ketiga muridnya itu lagi tidur. Ketika terbangun, mereka sudah melihat bahwa Tuhan Yesus itu berkilau-kilauan dan berbicara dengan Musa dan juga Elia. Nah, pada saat itu mereka bertiga sangat kaget dan merasa excited. Kenapa? Karena mereka merasa melihat keajaiban. Gimana kalau misalnya kalian di jalan lihat orang yang bercahaya, kayak dia itu ada senternya, kalau dia itu ada lightingnya, jadi dia kayak berkilau, bercahaya, tapi kan ada lightingnya. Nah, tapi ini lightingnya asli dari Tuhan, dari atas. Kalau di sekarang kita bilangnya seperti cahaya ilahi. Jadi ya berkilau gitu kan, kayak wow, amazing gitu. Nah, ketika mereka bertiga melihat itu, mereka ngerasa ini hebat sekali. Jadi mereka senang. Jadi mereka kayak menyaksikan keajaiban Tuhan lainnya. Nah, ini kan ketika masih baru 8 hari pengajaran, keajaiban Tuhan yang dilakukan Tuhan Yesus bersama 12 muridnya masih sedikit. Nah, ketika mereka melihat itu, mereka juga sangat antusias dan merasa, wah, ini hebat sekali, karena merasa kalau Tuhan Yesus ini loh benar-benar Tuhan, karena sampai keajaiban itu terjadi, sampai cahaya yang datangnya dari atas pun itu menerangi, memberikan cahaya kepada Tuhan Yesus yang mereka percaya sebagai guru mereka. Nah, ketika senang, Petrus ini pengen melakukan sesuatu nih, kayak pengen apa ya yang bisa aku kasih, karena aku senang banget ini, ini hebat banget Tuhan Yesus kami ini bisa bercahaya kayak gitu, udah kayak Tuhan beneran, padahal memang Tuhan ya. Terus habis gitu mereka melihat kalau Musa dan Elia itu mau pergi. Si Petrus langsung bilang, Tuhan, biarkan kami bangun 3 kemah, 1 untuk engkau buat Tuhan Yesus, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Untuk apa? Untuk beristirahat di atas gunung tadi, kan kedua berdoa, maksudnya kan sudah malam, biar beristirahat dulu di atas gunung. Tapi yang terjadi apa? Itu kan karena mereka cuma omongan di mulut aja ya, karena lagi senang, jadi mereka mau melakukan berbagai macam hal untuk menyenangkan gitu. Padahal itu kan nggak perlu, karena memang Tuhan itu nggak perlu dipermuliakan. Mereka
Petrus dan teman-temannya ini, murid Tuhan Yesus tadi, mau kayak, wow ini harus kita anjo-anjo, harus kita muliakan Tuhan Yesus dan temannya ini gitu. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak perlu dipermuliakan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sudah mulia. Kita tidak, tanpa kita permuliakan pun Tuhan Yesus sudah mulia. Jadi kita tidak perlu, Tuhan Yesus itu mulia, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus benar-benar melakukan apa yang bisa membuat nama Tuhan dipermuliakan. Maksudnya kita juga harus bisa menjadi contoh yang baik bahwa dari kita, Tuhan Yesus itu bisa dimuliakan. Kita melakukan perbuatan baik apa aja. Kalau kakak sudah pernah bilang minggu lalu, minggunya lagi, setiap minggu pasti diulang bahwa kita harus rajin berdoa, membaca Alkitab, jangan lupa bersyukur, memuji Tuhan ya, dan lain sebagainya. Itu udah kakak guru sekolah minggu dan remaja ajarkan. Sebelum ada pandemi pun sudah diajarkan seperti itu ya. Jadi kita nggak cuma bilang aja, iya kak aku mau memuji Tuhan kak, iya kak aku mau memuliakan Tuhan, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa. Makanya kita harus bersungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Bersungguh-sungguh kalau misalnya mau ke gereja juga harus sungguh-sungguh. Meskipun nih sekarang kita lagi online, cuma nonton dari YouTube, masa nggak bisa sungguh-sungguh? Pasti bisa kan sungguh-sungguh. Gimana sih kak caranya sungguh-sungguh itu? Ya mendengarkan apa yang kakak bilang. Misalnya kakak lagi cerita nih, kalian denger apa di skip? Next, langsung nyanyinya aja kak, malas ya. Atau nyanyinya kak, aduh diulang 2 kali, 1 kali aja kak, nanti tak cepatkan. Nah siapa yang kayak gitu? Meskipun kita ibadah online, biasanya ya kita ibadah sekolah minggu itu di sekolah minggu kurang lebih 1,5 jam. Padahal ibadah online berapa lama? Paling lama 30 menit. Itu aja bisa nggak kalian melakukan? Bisa nggak kalian mengikuti ibadah online itu selama setengah jam dengan sungguh-sungguh? Dengan cara apa? Nyanyi. Kalau nyanyi sambil duduk apa sambil berdiri nih di rumah? Nyanyi ya sambil berdiri. Ya. Dengar firman Tuhan juga gitu. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Karena ternyata tugas-tugas yang sudah kakak berikan, kakak guru sekolah minggu yang lain berikan, mulai dari kemarin kakak Vio, kakak Tasya, dan kakak dan abang-abang yang lain sudah berikan tugas, ternyata yang mengumpulkan paling banyak cuma 3 orang. Ini adik-adik sekolah minggu kakak cuma 3 orang beneran. Yang nonton YouTube cuma beneran 3 orang. Sedih gak sih? Oke, jadi mulai dari sekarang kita harus bersungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Tuhan nggak mau cuma kita bilang, iya aku akan memuliakan Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah bertransfigurasi untuk menunjukkan bahwa dia itu benar-benar Allah yang harus kita sanjung. Tuhan yang benar-benar harus kita muliakan. Tuhan yang benar-benar di atas segalanya nih dalam hidup kita. Tidak boleh melebihi apapun. Mau sayang sama siapa, mau rajin, misalnya mau rajin belajar, tapi kita harus lebih rajin untuk memuji Tuhan, misalnya gitu. Jadi Tuhan Yesus itu harus prioritas, harus di atas segala-galanya. Nah demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Semoga adik-adik bisa mengerti dan bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Nah ini ketika ini ceritanya kita belajar tentang ketika Tuhan Yesus berdoa ya. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan pelajaran bahwa Tuhan Yesus itu bisa bertransfigurasi dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Karena kita mengenal Tuhan itu Trinitas, Tuhan Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mereka satu dan mereka bertransfigurasi. Sekarang lipat tangan tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, sudah mendengarkan cerita-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengenal lagi lebih dekat Tuhan. Nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, izinkan kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan dengan segala tingkah laku kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing, sehingga kami dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan, pertama-tama kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang dilanda masalah. Semoga setiap permasalahannya dapat terselesaikan dengan cepat dan kami dapat melakukan atas kami kembali dengan semula. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Semoga apa yang sudah direncanakan oleh gereja kami dapat terlaksana dengan baik Tuhan. Dan juga untuk
orang tua kami, berikan mereka semua kesehatan agar mereka dapat sehat selalu dan dapat mendampingi kita Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk sekolah kami, berkati Tuhan agar kami dapat bersekolah seperti semula dan bertemu dengan teman-teman kami Tuhan. Tuhan, untuk virus yang sedang menyebar di dunia ini Tuhan, segera hapuskanlah virus itu Tuhan, agar kami dapat melakukan atas kami dengan baik Tuhan, dan tidak ketakutan dengan virus ini lagi Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali di Sekolah Minggu News Sekolah Minggu punya cerita. Nah, sekarang kita mau pengumuman nih Kak. Iya. Oke, pengumuman yang pertama. Bakal ada yang ulang tahun kan pastinya minggu ini. Pasti ada ulang tahun, selamat Ya. ulang tahun buat adik-adik semua yang sedang berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dikasih kebahagiaan Dan sama. selalu diberkati Tuhan. Betul banget. Untuk pengumuman yang kedua, giveaway masih jalan ya Kak ya. Pasti buat Nah. kalian. Selalu ingat ya, setiap akhir bulan kita bakal adain giveaway buat kalian semua. Apa tuh? Gitu kan? Iya. Pasti penasaran kan? Makanya jangan lupa ngumpulin tugasnya, videonya untuk ayat bulanannya Roma 12 ayat 6 ya Kak ya. Iya. Yang ketiga, kalian jangan lupa untuk selfie di depan laptop atau HP atau TV lagi nontonin kita, lagi nontonin kakak-kakaknya. Ayo gaya dulu Kak, gaya dulu. Oke. Nah, nanti kalian foto sama kita kayak gitu ya, yang gayanya Iya. kayak gitu ya. Nanti dikirim ke kakak-kakaknya atau ke sosial media kalian biar eksis. Jadi kalian nanti dikasih tahu nih aku ibadah, masa kalian enggak kayak gitu loh, ya kan? Jadi kalian jadi anak Tuhan yang keren dan Mengingatkan pintar. sesama. Iya, bener banget. Terus yang terakhir bakal Bakal ada kejutan. jeng jeng. Bakal ada acara besar Jeng banget. jeng. Apa tuh? Apa tuh? Menyenangkan. Rahasia dong. Ya ngapain dikasih tahu sih Kak? Aku kan Ya, jadi rahasia. penasaran. Harusnya itu jangan dikasih tahu, tapi Iya. benar. Iya. Bentar lagi kita mau ada acara besar, jadi adik-adik yang masih Stay tune, penasaran, stay tune di YouTube-nya HKBP Sidoarjo. Jangan lupa di like and subscribe. Oke, untuk selanjutnya kita bakal ngumpulin persembahan. Untuk persembahannya jangan lupa Ya, disiapkan persembahannya ya. dilipat yang baik dan benar supaya nanti kakaknya ngitungnya gampang. Iya. Terus Pintar. kita bakal persembahan sambil nyanyi. Hosana, ku memuji Tuhan. Oke, kita nyanyi Hosana ya adik-adik semuanya. Kita muliakan nama Tuhan sama-sama ya adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita ingat sekali lagi lebih semangat ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik semua, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertatah di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu ya adik-adik semuanya. Jangan lupa di rumah tetap protokol kesehatannya dijaga. Cuci tangan, pakai masker, jangan keluar rumah ya. Terus apa lagi Kak? Sekolahnya semangat. Wah, semangat sekolah. Selamat hari Minggu. Dadah. Selamat pagi. Enggak gitu. Selamat pagi. Pagi.